Yuk mulai. Hai Rama, Oke, selamat halo. datang di podcast Erdin J. Yeay. Lagi di mana kamu? Di rumah aja nih, kan lagi PPKM. Iya, kapan ya kelar ya? Iya, capek. Ya, makasih udah datang di podcast aku. Dan ini adalah podcast bagian kedua yang melanjutkan pertama sempat kemarin bahas tentang dari perspektif praktisi yang seorang Jawa dan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik gitu. Nah, Oke. kalau gitu kita kenalin dulu deh siapa Rahma. Jadi boleh dong ceritain Rahma itu siapa, terus dari keluarga asal mana, terus kayak bapak ibu itu asli mana, dan sekarang tinggal di mana kamu? Begitu, silakan. Aku perlu jelasin graphic designer gitu-gitu nggak sih? Kerjaan atau background yang general aja? Kah? Boleh itu juga boleh. Sambil ngiklan Oke. juga boleh ya kan, kalau Instagram Rahma. Enggak, kalau iklan itu sih kurang-kurang. Jangan. Hai, aku. Aduh, aduh. Halo, Oke. aku Rahma. Aku sekarang tinggal di Jakarta, kerja sebagai graphic designer di TIT gitu. Terus background-nya sih aku lebih garis besar sih Jawa sih, tapi kalau dari papa lebih ke Jawa Sunda, Solo Purwakarta. Kalau mama tuh Jawa dua-duanya, yang satu Malang sama Kebumen gitu. Oke. Tapi sekarang juga masih tinggal bersama dengan bapak ibu ya? Oh, aku sama mama, ayahku udah nggak ada beberapa tahun lalu, ya. Oh, oke. Dan dari kecil memang kamu terbiasa dengan ibu, dengan mama? Enggak sih, ya sama aja kayak porsinya bapak sama ibu sih, Oke. nggak ada biasa-biasa ke arah mana-mana. Soalnya kan sebenarnya di bagian yang pertama aku sempat jelasin tentang pengaruh penggunaan bahasa sama perspektif dari seorang anak gitu, gimana dia tumbuh di dalam keluarga yang berbahasa tertentu gitu. Dan itu hubungannya sama bagaimana mengembangkan perspektif dan ide gitu. Nah, dan aku ingat kenapa akhirnya hari ini aku ngundang Rama, karena Rama kan pernah cerita sama aku dan teman-teman tentang kesulitanmu menggunakan bahasa secara utuh dalam satu garis, misalnya ngobrol itu nyampur-nyampur gitu karena susah gitu. Nah, boleh nggak sih diceritain maksud kamu susah, terus kendalanya tuh seperti apa gitu? Gitu. Aku kadang apa ya, mungkin karena uh, kebetulan belajar bahasa juga dari kecil, kayak dari umur 6 tahunan udah belajar bahasa. Terus Bahasa apa tuh? emang aku kebetulan lumayan bahasa Inggris waktu kecil, dan jadi lumayan sering, kebetulan juga lumayan sering ngomong bahasa Inggris, jadi aku tuh kadang kepecah gitu loh kalau ngomong. Jadi misalnya satu kata lagi bahasa Indonesia terus tahu lupa bahasa Indonesianya apa ya, terus aku langsung masukin pakai Inggris kayak gitu tuh. Kadang kalau sebaliknya jarang sih, lebih sering ke bahasa Indonesia terus lupa bahasa Indonesia gitu, terus malah masukinnya ke Inggris, atau malah kadang nyelipin ke bahasa Jawa sih. Kayak aku tuh kadang suka nggak tahu bahasa Indonesia tuh itu sebenarnya itu bahasa Indonesia apa udah bahasa lain gitu loh, karena udah kayak di Jakarta kan udah keserap banget ya bahasanya, menurut aku kayak udah nyampur banget gitu, jadi nggak tahu sebenarnya itu bahasa Indonesia apa bukan kadang-kadang. Maksud kamu yang pas bingung itu, apakah kamu sebenarnya sadar kalau itu bahasa Jawa, tapi kamu nggak yakin itu tepat penggunaannya dalam kalimatmu atau enggak? Atau ya udah ngomong aja, tapi sebenarnya nggak terlalu ngerti itu barusan ngomong apa sih gitu? Oh, ngerti ngomongnya, ngerti apa, tapi maksudnya kayak nyampur bahasanya, lebih ke nyampur bahasanya. Oh, jadi paling sering pas ngobrol bahasa Indonesia, tapi kadang nyeletuk bahasa Inggris sama bahasa Jawa, gitu? Mm-mm, mm-mm. Hmm. Berarti maksudnya kalau kamu pas ngobrol itu kayak ya udah lupa, terus ya udah deh cari bahasa yang satunya aja gitu. Iya, kayak gitu aku biasanya. Oke, oke. Tapi selama ini ngalamin ini nggak kayak kendala untuk nyampein sebuah ide, misalnya, apalagi kan kalau kalau pas kuliah kan lebih banyak diskusi gitu kan, apa ya, nggak kayak kalau kita pas sekolah gitu. Kuliah itu Mm-mm. kayak lebih banyak dituntut buat ada kegiatan diskusi gitu. Nah,
pernah nggak ada kamu ngalamin hal-hal yang gara-gara kamu harus nggak bisa satu bahasa gitu, mesti switch kayak ganti Indonesia sama Inggris gitu, ngalamin sebuah situasi yang menurut kamu tuh aduh gitu, ya entah malu atau kayak aduh gimana nih gitu, ngomong apa ya di sini gitu. Pernah nggak yang kayak gitu? Ya nggak harus pas kuliah, tapi selama ini deh gitu. Hal-hal yang akhirnya menurut kamu, aduh sialan nih gitu. Menyesal atau gimana gara-gara itu? Oh, kayak harus, oh iya, kalau itu juga pernah sih, kayak misalnya harus tetap satu bahasa, tapi kayak nggak nemu bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya, terus kayak, duh, itu apa ya? Terus jadi aku instead of, itu kan, bukannya menjelaskan yang katanya dalam satu kata, aku jadi mencobanya lebih jelasin ke kayak deskriptif gitu, apa yang mau aku bilangin. Kayak mencoba cari, itu apa ya kata-katanya, jadi karena nggak ingat, aku lebih ke deskripsi apa yang mau aku coba bilang gitu. Oke. Jadi masih punya nggak sampai stuck terus jadi apa ya? Terpotong gitu idenya, tapi tetap ngalir walaupun harus pakai penjelasan gitu ya. Iya, kalau kepotong kayak belum pernah sih. Lebih stuck kayak lebih nyari kata-katanya apa ya? Karena kadang kalau daripada stuck aku kayak ya udah deh coba jelasin pakai yang lebih banyak kata-katanya gitu daripada cuma nyari satu kata yang aduh apa nih nggak ketemu ya gitu. Bisa gitu sih. Oke, itu menarik banget sih. Karena yang aku selalu bayangin tentang apa Rahma itu justru karena aku pikir kamu tuh banyak ide gitu ya. Aku bayanginnya pas kamu diem itu sebenarnya lagi membayangkan ide baru gitu. Padahal sebenarnya kamu lagi mikirin kata yang menggambarkan yang kamu mau omongin ya sebenarnya. Kalau lagi diem gitu. Tergantung sih, tergantung kadang kayak apa lebih kalau tergantung kalau misalnya lagi disuruh jelasin aku kadang ya udah berusaha mikir apa yang lagi apa nyoba yang jelasinnya. Tapi kadang juga kalau lagi di tengah-tengah bicara aku juga sering kayak mikir idenya sih. Jadi kayak dua arah sih. Tergantung konteks lagi ngapain. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, dulu pas kamu kecil, sebenarnya gimana sih pelajaran bukan ngomongin pelajaran ya, lebih ke oh mungkin ini dulu, bahasa ibu kamu tuh apa? Kalau kamu ditanya, what's your mother language? Nah, bahasa ibumu tuh apa? Harusnya bahasa Indonesia sih. Karena kayak dari kecil saya orang tua ngomongnya bahasa Indonesia ke aku. Jadi aku dengar mereka ngomong bahasa daerahnya kalau lagi ngomong sama orang tuanya aja. Tapi nggak pernah ngomong ke aku gitu. Oh, jadi Jadi maksudmu kalau lagi kumpul keluarga, ibu kamu sama bapak kamu ngomong ke orang tua mereka pakai bahasa daerah? nyampur. Lebih kayak nanti misalnya nenekku ngomong, terus mamaku nanti jawabnya nyampur gitu. Atau kalau papaku lebih ke jawab pakai bahasa Indonesia, terus nanti nenekku ngomongnya bahasa Sunda. Kayak gitu. Oh, oke, menarik. Nah, kan kamu sempat bilang dulu sama aku juga kalau pas masih kecil itu tinggal sama nenek yang Jawa gitu. Boleh nggak diceritain gimana perkembangan bahasa kamu gitu? Kayak kalau sama nenek ngobrol sama pakai bahasa apa, terus kalau ke rumah itu pakai bahasa apa dan kayak gitu. Dan sampai akhirnya berpengaruh ke kamu yang sekarang gitu. Boleh dong ceritain? Kalau sama nenekku yang dari mama itu, aku tinggal sampai umur 3 tahun. Jadi kayak dari kecil sampai 3 tahunan gitu. Terus 4 sama 5 masih sering ke rumah si nenek. Tapi aku udah gak di rumahnya neneknya lagi. Pasti kayak aku udah sama papa mamaku, tapi nenek main ke rumah gitu. Nah, aku nggak inget aku ngomongnya pakai bahasa apa sama nenekku, tapi aku ingetnya dia ngomongnya campur bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Kayaknya dia lebih sering, kayaknya dia lebih ngomong Jawanya tuh kok menurut dia orang kayaknya ngerti nih bahasa Jawa, jadi dia ngomong bahasa Jawa sama orang itu gitu. Oh, itu konteksnya sama orang lain ya, bukan sama Iya, kamu? sama orang lain. Kalau sama keluargaku, kayak mut-mutan aja dia pengen pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Lebih, kalau lagi marah-marah ngedumel gitu pakai bahasa Jawa. Kalau aku nggak inget sama sekali tuh ngomongnya pakai bahasa apa ya. Tapi kayak kadang bahasa Jawa sih kayak, ya kayak lebih kalau lagi ngedumel aja sih seringnya. Aku ingetnya cuma itu doang, gak begitu inget. Tapi emang iya sih kalau aku kan juga orang Jawa, jadi kalau lagi misuh-misuh istilahnya itu malah lagi marah-marah gitu, enaknya tuh memang pakai bahasa Jawa karena
kosakatanya itu apa ya, luas banget buat maki-maki orang gitu. Ups. Ya, nah berarti kalau pas kamu kembali ke pangkuan bapak ibu gitu di rumah, berarti udah mulai pakai bahasa Indonesia penuh ya? Iya. Oke. Nah, kalau gitu pas nenekmu itu mampir ke rumah, apakah kalian masih membiasakan pakai bahasa Jawa? Enggak sih, ngomong ke akunya kayaknya kalau papa mamaku enggak. Jadi kalau ngejawab baru ngejawab nenek ngomong. Nah, satu hal yang aku pengen tahu adalah kalau ibu kamu sendiri sebenarnya bisa bahasa Jawa penuh atau juga sebenarnya udah nggak ada nyampur bahasanya, kayak udah jadi orang kota gitu? Kayak menurutku lebih nyampur sih, lebih ke kalau kan lebih parah banget nggak bisa ya. Kalau mamaku kayak masih ngerti dan masih bisa jawab sebagian kata pakai bahasa Jawa. Tapi kayaknya kalau full berbahasa Jawa kayaknya enggak deh. Nah aku jadi penasaran deh. Menurut kamu kalau kira-kira dulu usia dari nenek yang dari ibu berapa umurnya? Kira-kira? Maksudnya pas ngerawat aku. Sekarang? Sekarang aja? Oh sekarang. Sekarang kayak 75 deh. Oh, termasuk masih muda ya. Nah, apa namanya? Aku penasarannya adalah apakah antara nenek dan ibu yang kamu itu mereka berdua sempat kayak tinggal di apa ya area yang memang tetangganya itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia tapi juga Jawa kayak gitu ya? Atau sebenarnya aku tuh penasaran ini loh, Kalau kenapa mamamu itu ngobrolnya pakai bahasa Jawa tapi nyambut bahasa Indonesia gitu. Kalau sebenarnya nenek sendiri itu ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu. Dan aku penasarannya juga, tumben nih ada nenek-nenek yang masih bisa nyampur Jawa sama Indonesia gitu. Karena nenekku nggak bisa gitu. Jadi aku oh penasarannya itu, dulunya gimana? Apakah emang mereka itu tinggal di area yang tetangganya itu udah bahasanya nyampur, nggak murni bahasa Jawa gitu? kalau di rumah kan sempat pindah 2 kali. Aku nggak tahu tuh kalau yang di rumah yang dulu di Baka Putih kayak gimana. Soalnya kan pernah kesana kan. Tapi kalau yang di sekarang di Semper, emang tetangganya nenek-nenek Jawa yang nyampur ngomongnya juga gitu loh. Jadi emang di Jakarta ya semua? Iya, nenekku pindah ke Jakarta lumayan muda sih, kayak umur 30-an udah pindah ke Jakarta deh nenekku. Oh, jadi waktu kamu bilang ditinggal ke tempat nenek itu bukan kayak pas nenek masih di Malang atau di Oh enggak. oh udah di Jakarta, udah di Cempaka Putih. Mm-mm. Oh ya, oke. Jadi sekarang lebih jelas nih. Jadi aku bisa bilang kalau dari lingkungan nenek dan ibu berada dulu, itu memang tetangganya sudah umumnya pakai bahasa Indonesia kan, walaupun nggak semua, misalkan ada orang Betawi, apalagi Cempaka Putih kan ada orang dari asalnya macam-macam. Jadi bahasa istilahnya lingua franca di situ ya bahasa Indonesia. Orang akan ngerti kalau pakai bahasa Indonesia gitu ya. Jadi aku ngerti sekarang kondisinya berarti kalau pakai bahasa Jawa banyak yang akan nggak ngerti. Jadi itulah cara si bahasa Jawa dan Indonesia ini menjadi bahasa utamanya mereka berdua gitu ya. Bisa dibilang begitu dong. Oke, dan yang sekarang terjadi padamu sebagai keturunan yang ketiga adalah berarti karena mungkin ibu itu memahaminya sebagai ya udahlah biar gampang aja daripada harus dua bahasa, pakailah bahasa Indonesia ke kamu sebagai anaknya. Gitu nggak menurutmu? Betul. Kayaknya sih lebih kayak gitu sih. Tapi kalau aku lihat lingkungan nenekku seringnya kalau sama tetangganya ngomongnya bahasa Jawa. Kayak mungkin karena nenek-nenek semua juga deh, mungkin mereka kayak akhirnya menemukan pertemanan yang bisa ngomong bahasa daerah terus gitu mungkin. Kalau Hmm, lagi sama teman-temannya sih, aku dengerin nenekku ngomong bahasa Jawa. Oh ya itu enak sih, masih ketemu Iya, teman-teman yang pakai bahasa daerahnya dia kayak memenuhi hasrat kedaerahan gitu ya, iya. gitu. Ngomong bahasa sendiri. Iya, benar-benar. Nah, ngomongin soal bahasa sendiri. Nah, em, kamu kayak pernah cerita deh tentang itu juga. Kan berarti kamu kan bisa aku bilang kamu itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Em, tapi kamu pas bilang bahasa sendiri itu sebenarnya kamu ngerasa kayak kekurangan nggak sih? Maksudnya nggak merasa punya bahasa sendiri gitu di tahap ini, di umur yang sekian gitu. Merasa bahwa sebenarnya aku itu harusnya bisa bahasa Jawa atau kayak kalau ngeliat nenek itu kayak gemes gitu kok gue nggak ngerti sih gitu. Kamu ngerasa kekurangan itu nggak? Kayak ada sesuatu yang hilang dari diriku gitu. Ya sih aku pengen kayak
So aku inget dulu ada yang ngomong aku, kamu bukan Jawa deh, soalnya kamu kan nggak bisa bahasa Jawa. Kan kayak, tunggu deh, kan emang kalau etnisnya Jawa, gue bukan orang Jawa ya, kalau bisa ngomong bahasa Jawa. Terus kayak betul juga ya, kalau dipikir-pikir, kok gue nggak bisa bahasa Jawa sama sekali gitu. Kalau dipikir-pikir tuh, terus langsung kayak, oh iya betul juga. Terus Tapi kan teman-teman itu, aku yang lainnya juga banyak yang, apa kayak aku tuh yang ketiga gitu, tapi masih bisa bahasa Jawa gitu. Terus aku nggak ngerti gitu kalau mereka lagi kayak jelasin ngomong bahasa Jawa gitu. Kayak, teman-teman tuh gimana maksudnya gitu. teman kantornya sekarang banyak. Enggak, bukan teman kantor, teman kuliahku. Oh, oke. Nah, waktu kamu ditegur yang, kok nggak bisa bahasa Jawa sih? Itu perasaanmu gimana? Kayak kaget sih emang harusnya. Nah, Lebih ke berarti kaget aja. berarti sebenarnya kamu ini kan bertanya balik ke kamu kan, emang perlu ya gitu. Hmm, Lebih ke situ. iya, lebih bertanya gitu sih. Kayak, lu nggak sih sebenarnya gitu. Tapi makin kesini kayak, sebenarnya enak kalau bisa bahasa Jawa gitu loh. Terus kalau misalnya lagi ke daerah Jawa tuh selalu kayak sama orang diajakin ngomong Jawa gitu loh. Aku nggak bisa jawab ya gitu loh. Karena kayak, oh kirain orang Jawa gitu. Kayak, ya sebenarnya artinya jauh sih, tapi maksudnya nggak bisa bahasa Jawa gitu. Hmm. Oke. Nah, berarti yang mau kutanyain perasaan kamu masih sama nggak dengan ketika ditanyain gitu, yang sama teman-teman tadi, oh nggak bisa bahasa Jawa sih gitu. Sampai sekarang masih ngerasa emang perlu ya? Atau justru ada perubahan perspektif darimu melihat si bahasa Jawa yang menurut kamu sebenarnya harusnya menjadi bahasa apa tuh istilahnya, bahasa ibumu mungkin? Kamu merasa merasa ke arah situ nggak dan masih ngerasa perlu belajar nggak sih kayak gitu nggak? Kalau buat bahasa, jadi oh ini harusnya jadi bahasa ibu gue nih, kayaknya enggak. Tapi rasa buat perlu belajar sih menurut aku masih perlu. Kalau buat jadi bahasa ibu mungkin enggak. Iya. Nah, tapi Lebih kayak, perlunya kenapa? Akhirnya apa yang kamu rasain? Apakah lebih ke karena banyak yang kayak bercandain, kayak ceng-cengin, terus akhirnya lama-lama asik juga ya? Atau kayak lebih ke apa ya, tekanan sosial atau ada dorongan seperti apa gitu yang bikin kamu ngerasa bener juga ya gitu. Dorongannya tuh apa? ya tekanan sosial sih. Soalnya tiap liburan ke Jawa selalu ditanyain orang pakai bahasa Jawa, terus iya nggak bisa jawab. Atau Tapi kan ketemu orang sebenarnya Jawa gitu. Kenapa? tapi kan sebenarnya sama aja kayak kamu lagi ke daerah lain, misalkan orang yang di pelosok itu pakai bahasa daerah dia karena dia nggak bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya perasaannya sama dong, karena kamu nggak merasa kamu tahu bahasanya, jadi kamu sebenarnya bisa ignore gitu, bisa acuh aja. Ya udahlah, gue kan nggak bisa. Hmm, Harusnya kan itu kalau nggak cukup. bahasa lain mungkin aku bisa ignore. Tapi kan kayak aku etnisnya Jawa. Terus kayak ditanya sama yang orang Jawa juga. Kok nggak bisa sih bahasa Jawa? Kan jadi kayak FOMO gitu. Nah, berarti Kayak, ya sebenarnya kok nggak bisa? berarti kan ada paling nggak tuh ada dorongan dari sejarah keluarga yang merasa yang membuatmu itu punya pantikan bahwa aku kan paling tidak bagian dari Jawa gitu. Hmm, Jadi itulah yang memunculkan uh, pendapatmu untuk kayaknya belajar deh, gitu nggak? iya, iya. Lebih kayak karena saya orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa gitu. Nah, Kalau oke. orang. Nah, ini menarik nih. Aku sebenarnya pengen nanya juga, maksud kamu perlu belajar dan kamu tuh sampai sekarang kayak gimana usahanya buat belajar, aku pengen nanya dulu. Karena justru apa yang terjadi sama kamu tuh mungkin aku nggak punya banyak temen yang kayak kamu ya, cuman paling nggak aku ingat ada satu temen yang kurang lebih mirip kondisinya kayak kamu, yang sebenarnya kalau ditanya itu keluarganya dari etnis Jawa, jadi bisa dibilang dia itu orang Jawa, tapi nggak bisa bahasa Jawa gitu karena memang kebiasaan dari kecil gitu. Nah, cuman bedanya adalah temanku ini dia merasa bahwa nggak ada kebutuhan untuk ngomong bahasa Jawa karena ya itu misalnya kayak di tempat kerjanya atau kerjaan yang sekarang atau kayak pergaulannya dan seterusnya itu menurut dia nggak ada kebutuhan buat belajar bahasa Jawa dan apa kayak istilahnya mungkin sense of belonging kali ya, itu namanya apa tuh kalau bahasa Indonesia, merasa kepemilikan gitu, itu menurut dia nggak memunculkan ke arah apa tuh rasa kepemilikan gitu bahwa dia deh belajar bahasa Jawa deh gitu, cuman lebih ke melihatnya ya udah deh nggak bisa, aku harus menerima keadaanku, lalu aku nggak apa-apa nggak ngomong bahasa Jawa gitu. Nah, yang aku justru ngeliat menarik dari kamu adalah kok malah tertarik sih belajar, bukannya repot ya gitu. Berarti aku sebenarnya
penasarannya adalah gini, kamu pasti ada dong proses menggodok pikiranmu untuk perlu bisa ngobrol itu cuman bisa Jawa itu cuman biar bisa ngobrol, atau sebenarnya ada dorongan lain, misalnya kayak ini mungkin jauh ya, tapi aku mau ngajakin kamu bayangin aja, misalnya apakah kamu harapan untuk kalau nanti misalkan punya anak terus kamu biar bisa ngajarin bahasa Jawa ke anakmu misalnya, atau misalnya kamu sebenarnya juga punya cita-cita misalnya mendalami sebuah budaya, misalnya kayak peninggalan tertentu dari nggak tahu kayak kerajaan mana gitu, terus kamu pengen jalan-jalan ke Malang misalnya, ngublek-ngublek prasasti, terus kamu pengen bisa ngerti. Nah, pasti kamu pernah dong melewati masa-masa yang ya sebutuh apa sih kamu belajar bahasa Jawa, pasti dorongannya ada yang lebih dari sebatas biar bisa ngobrol gitu. Pernah nggak sampai ke sana, atau gimana? Pemikiran yang lain, pertimbangan yang lain? Sempet sih, tapi kayak apa ya? Nggak tahu, aku kayak sense kayak mau kayak, kan aku pengennya kayak itu kan tinggalnya global gitu, terus kayak maunya juga biar bisa, cuman karena orang banyak bisa bahasa Indonesia udah banyak ya, terus kayak masa gue nggak punya, lebih ke niat jelek sih, kayak masa gue nggak ada bahasa yang gue orang nggak ngerti sama sekali gitu kalau tinggal di luar negeri. Awalnya itu, selain yang kayak gue pas orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa gitu, selain yang itu lebih ke niat buruk buat ngomongin orang biar orang nggak ngerti gitu. Pas Gitu kamu kan ngeliat nggak bagus. Ya nggak bagus banget. nenekmu bukan maki-maki ya, ngambek-ngambek terus marah-marah itu apa seru ya kali ya pas ngomong pakai bahasa Iya, Jawa? kayak seru banget ngeliatnya, kan gue kayak nggak ngerti sama sekali nih ngomong apa ya gitu. Dia marah-marah sendiri kan seru banget tuh. Terus sama kayak penasaran sih, kayak maksudnya kayak apa ya, kalau buat ngajarin ke anak juga mungkin ya, aku pengennya kalau nanti suatu saat punya anak, pengennya dia bisa berbagai bahasa, dan bahasa yang roots-nya sendiri juga pengennya bisa gitu kan. Terus kalau mungkin pasti pengen sih kayak lebih ya, niatnya nggak bagus, bukan kayak aku ingin melestarikan budaya, bukan kayak biar bisa show off gitu. Maaf ya kawan-kawan, jangan ditiru, karena kayak emang maunya gitu. Cuman itu lucu juga sih, karena kan berarti sebenarnya kamu tuh udah punya dasar untuk belajar gitu. Maksudnya kamu merasa bahwa kamu sebenarnya bagian dari Jawa yang kemudian pengen belajar bahasa itu gitu. Terlepas dari motivasinya ke arah mana, dan itu mendorongmu untuk terus makin bisa gitu bahasa itu. Gitu. Yang artinya sebenarnya kamu menjadi seorang penutur yang secara nggak langsung kan melestarikan bahasanya juga gitu. Nah, kalau gitu sampai titik ini kan kamu bilang tetap pengen belajar kan. Sebenarnya usaha apa yang udah kamu lakukan untuk belajar gitu? Karena kan mungkin gini ya. Dikit banget sih sebenarnya, kurang, apalagi jelek banget aku usahanya kalau bisa dibilang. Paling lebih kayak misalnya nemu kata-kata di internet atau ada orang ngomong di grup bahasa Jawa aku nggak ngerti, terus aku translate, lebih nyari, tapi aku nggak yakin juga. Nah, masalah bahasa Jawa juga menurutku nggak yakin gitu loh, kayak translatannya bener apa enggak. Kalau nyari kan nyari cuma kayak arti bahasa Jawa ini atau kamus bahasa Jawa, aku nggak yakin itu benar apa enggak di internet. Kan kayak kalau misalnya kalau Inggris atau Indonesia kan ada badan yang legitnya gitu kan, dia translate kayak KBBI atau Oxford Dictionary. Kalau Jawa aku nggak tahu yang legitnya buat bahasa yang benar tuh apa gitu. Jadi aku lebih kayak nyatut yang di internet, kayaknya ini artinya ini deh gitu, tapi belum tentu bener. Tapi sempat nanya ke nenek nggak? Kayak dibawa tuh catatanmu terus kamu, nek mau nanya dong gitu. Oh iya ya. Iya, aku nggak kepikiran nanya ke nenek. Soalnya nenekku juga kan bahasa Jawanya beda kan. Apa nyebutnya ya? Lebih kayak yang ngapak gitu loh nenekku, bahasa Jawanya bukan Jawa halus. Nah, aku pengennya bisanya bahasa Jawa halus gitu. Oh, pengen bahasa Jawa yang kromo, yang sopan istilahnya kalau nyebutnya. Memang sih apa namanya? Kalau kayak lagi jalan-jalan ke Jawa, terus ke warung, permisi mau nanya arah, kan emang lebih sopan pakai bahasa Jawa yang halus ya. Oh, oke deh. Tapi sebenarnya bisa juga kamu cobain dari bahasa Jawa yang sehari-hari gitu, istilahnya Jawa ngoko. Biasanya itu akan mempermudah pemahamanmu terhadap cara membuat struktur kalimat yang pas gitu sebenarnya. Tapi ya anyway, berarti sebenarnya itu udah kamu lakukan dengan browsing ya kan. Cuman kendalanya internet itu tidak menyediakan verifikasi yang mana yang benar, nggak ada kamus yang benar gitu. Nah itu yang aku belum tahu tuh.
Ya mungkin mana tahu ya nanti ada badan kebahasaan, nggak tahu siapa nih, harusnya ya nggak Jadi, ngerti deh ini tugasnya siapa sih. Kalau anggap aja bisa pemerintah harusnya bertanggung jawab tentang kelestarian budaya, dan atau mungkin seorang sektor swasta yang mendengar ini ya kan, mana tahu jadi oh gitu, bikin dong kamu bahasa Jawa yang lengkap gitu. Sama Google Translate, aku pernah bahas sama temanku yang di podcast bagian pertama itu kan ada Javanese. Aku penasaran karena aku memang nggak tahu kan, aku butuh artinya, lagi nyari. Terus aku set Google Translate itu Javanese ke Indonesia dulu. Terus kok nggak nyambung karena aku punya perspektif juga kan, kayaknya kalau nggak salah artinya ini, tapi yang muncul beda sama sekali. Terus aku penasaran kalau bahasa Inggris mana tahu ya kan, malah justru punya kedekatan yang lebih mirip karena kan bahasa Inggris juga termasuk bahasa yang tua gitu kan, jadi kayak kosakatanya itu lebih banyak daripada bahasa Indonesia gitu. Sama aja, nggak biasanya malah jadi kayak cuman copy paste. Jadi misalnya aku lagi nyari kata apa ya, apa misalnya kata Jawa yang turu, turu kan tidur, dia nggak akan bilang sleep, cuman di copy paste gitu, turu turu gitu. Jadi emang nggak bener itu Google Translate gitu. Nah, semoga aja nih nanti temen-temenku yang di podcast nomor 1 tadi itu bisa ngebantuin, karena kan dia lagi belajar S3 untuk teknologi dan kebahasaan linguistik kan. Jadi mana tahu bisa bantu. Cuman soal kamus tuh, aku juga sering butuh. Jadi moga aja nanti ada lembaga atau sektor swasta yang mendengar dan membuat kamus Jawa yang lengkap, ya kan, mana tahu gitu. Biar kita yang Jawa-Jawa ini tetap bisa belajar gitu loh. Iya, iya betul. Nah ya itu sebenarnya. Aku bingung kok aku nggak kepikiran belajar maneku ya, aneh banget sih. Coba deh, Kepala maksudnya ya. pakai bahasa yang Jawa biasa dulu, itu pasti akan ngebiasain kamu dengan struktur kalimatnya kan, dengan kayak lagu dan suaranya si mulutmu gitu. Biar gak ngerasa, wah aneh yang ngomong bahasa ini gitu. Biasanya kan gitu. Iya, iya, iya. Iya Kalau pas kan? pronunciation-nya gitu kan biasanya yang benar nggak sih gitu. Oh, menarik, menarik. Nah, ini berarti kan sebenarnya terkendala dengan sumber ya. Ya udah, itu mungkin nanti kamu bisa cari solusinya dengan tadi belajar sama nenek, terus mungkin kalau nggak sama aku juga bisa gitu, sesuatu yang menurutmu hanya bisa ditanyain ke penuturnya gitu, karena si internet nggak bisa kasih jawaban yang benar. Nah, kalau gitu misalnya kaitannya sama apa ya, mungkin kayak target kali ya, maksudnya kan kamu merasa pengen tadi kan kayak ngobrol sama teman-teman. Terus kalau misalkan ada kesempatan buat main ke luar negeri juga apa ya, menjadi salah satu itu kayak salah satu, kalau di CV itu ada 3 bahasa yang aku kuasai, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lumayan ada 3 ya kan. Iya lumayan kan, kayak apa nih bahasa Jawa gitu. Walaupun ya mau ngomong sama siapa kalau nggak ada orangnya ya kan. Nah, kalau gitu itu kan memang pribadi nih, tapi kalau sebenarnya kamu memandang itu sebagai sebuah misi, sebenarnya sejauh apa, kapan kamu pengen itu terjadi? Maksudnya kan kamu bilang sumbernya susah, tapi sebenarnya kalau dicari pun pasti ada jalannya gitu. Targetmu seberapa kuat? Maksudnya kayak misiku adalah aku akhir tahun ini mau jalan-jalan ke Malang misalnya. Harus udah bisa ngobrol sama orang-orang warung, nanya arah misalnya. Targetmu apa gitu? Maksudnya yang tangible, yang bisa diukur, yang kamu merasa bahwa gue niat banget kok ini gitu, pokoknya deh gitu. Itu kayaknya harus dicari tuh target. Belum ada soalnya. Jujur belum ada kalau target. Duh, kayak kita jadi nggak enak nih. Lumayan malah menginspirasi ya yang barusan ya. Oke. Nah, jadi aku bisa menyimpulkan dong kalau dari cerita kamu selama ini, maksudnya yang terjadi padamu tadi diceritain, bahwa kebiasaan kamu ketika berbahasa dengan keluarga di rumah itu membuat kamu menjadi kayak tidak satu bahasa utuh tersempurnakan gitu. Antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu in between. Jadi kamu kayak terombang-ambing antara memahami bahasa Jawa, tapi juga keperluan kamu untuk tetap berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia. Bisa dibilang gitu dong. Jadi sebenarnya yang juga menarik tadi dari umur 6 tahun kan kamu belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggrismu itu berarti di lembaga, dari buku, atau kayak gimana?
lembaga sih les. Kalau dulu kan bahasa Inggris baru masuk aku SD tuh pas berapa ya? Kayak kelas 4 SD baru ada pelajaran wajib bahasa Inggrisnya, kalau nggak salah, lupa juga sih. Jadi pas kelas mulai 1 SD itu 6 tahunan diikutin les gitu sama mama. Nah, tapi pas kamu kelas 1 SD itu tahun berapa? Ini biar ada gambaran nih, maksudnya kita kan ngomongin generasi nih, mana tahu kayak kurikulum itu sebenarnya berpengaruh besar juga terhadap perkembangan anak. Nah, berarti umur 6 tahun kelas 1 SD kamu tahun berapa? Kayak 2001 deh. Aku lulus SD 2007, mungkin kayak 2001, 2001-an gitu. 2001 kelas 1 SD ya? Iya. Umur 6 tahun. Itu umurku berapa sih? 25. Oh my God, nggak inget. Berarti kamu kelahiran tahun 95 kan? Aku 96. 96. Iya. 96, 6 tahun. Aku masuk 6 tahun lebih sih, kalau nggak salah tuh udah lebih berapa bulan. 2002 berarti. Kan 2002 kamu baru kelas 1 SD karena umur 6 tahun. Aku nggak inget deh. Ya pokoknya kurang lebih lah ya. Ya kurang lebih 2001 2001 kamu umur 6 tahun gitu. Nah, berarti kan kita bisa bilang kamu generasi itu untuk kurikulum seperti apa. Aku sebenarnya nggak tahu ya kurikulum kita seperti apa perubahannya gitu. Karena paling tidak kalau aku bisa berkaca dari generasi aku kelas 1 SD itu justru pas kamu lahir 96. Jadi aku udah kelas 1 SD dan seingat aku memang bahasa Inggris masuknya itu kelas 5 SD. Sementara aku juga belajar dari kelas 4 SD. Jadi sebenarnya kalau ngomongin bahasa Inggris nggak kayak sekarang. Preschool aja udah bahasa Inggris. Iya, anak bayi aja udah ngomongnya flashcardnya bahasa Inggris. Iya kan? Gitu. Nah, itu terlepas dari kebutuhan ya. Kita nggak kan sebenarnya aku sempat yang bahas di podcast satu itu adalah kebutuhan tentang social life. Jadi bagaimana anak ini di dalam keluarga seperti apa, maka bahasa itulah yang menjadi bahasa pertama untuk digunakan sehari-hari gitu. Terlepas dari itu, preschool kan ngajarin bahasa Inggris ya. Nggak tahu apakah mungkin kadang preschool itu dorongannya adalah karena banyak menerima mungkin anak-anak dari ekspatriat gitu yang sebenarnya bahasa Inggris. Jadi kurikulumnya pun pakai bahasa Inggris. Mungkin itu juga maksudnya banyak faktor yang bisa berpengaruh. Cuman yang aku sebenarnya tadi mau bahas tentang kan kamu tahun berapa sih belajar bahasa Inggris dan dari mana, bagaimana caranya gitu. Berarti kita bisa tahu bahwa kamu dulu kelas 6 SD kayak kelas 1 SD umur 6 tahun belajar bahasa Inggris itu adalah kewajiban dari sekolah. Bukan karena enggak. Kewajiban dari sekolahnya kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Oh iya deh. Iya. Nah, berarti kelas 1 SD apa dong dorongannya belajar bahasa Inggris? Di les, masukin les. Kalau mama bilangnya apa alasannya? Aku nggak ingat deh. Karena alasannya aku kayak, ini kamu ikut les ya gitu. Aku ingatnya cuma itu doang. Dan kamu suka bahasa itu pas belajar? Aku suka sih pas dulu belajar, aku emang anaknya suka belajar bahasa, tapi emang masalahnya di mengingat. Tapi kalau masalah belajar bahasa, aku tuh sebenarnya suka kalau selama alfabetnya masih kayak A, B, C, D gitu. Kalau misalnya udah kayak yang beda tuh kayak Hansa atau Hangul, aku udah susah belajarnya tuh. Oh, tapi kamu belajar juga jangan-jangan Hangul? Dulu sempet SMA Mandarin, tapi nggak ada yang nyisa tuh di kepala. Kayak nggak bisa aku. Susah banget. Parah. Kayak makasih. Aku pernah juga sih belajar bahasa Mandarin pas 2009 sampai 2011 dan aku setuju kalau misalkan belajar bahasa yang beda itu dengan bukan ABCD memang kayak riset dari awal mengulangi pemahaman semua hal gitu. Apalagi kan dia juga ini kan caranya untuk membentuk kata itu bukan dari ABCD tapi sudah berarti satu syllable itu berarti sesuatu dipasangkan dengan yang lain artinya yang lain gitu. Nah, kalau gitu itu nanti aku bahas lagi nih soal yang Mandarin dan gimana kamu bisa kayak ngecampurin antara belajar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, sebelum ke situ aku tadi mau lanjutin yang tentang kurikulum. Berarti kan sebenarnya kamu belajar bahasa Inggris kelas 1 itu bukan karena kewajiban dari sekolah, tapi memang apapun alasan mama, mungkin mama merasa bahwa itu adalah mungkin aja ya untuk pandangan dia untuk masa depan yang lebih baik gitu, kayak kamu tuh menjadi manusia yang lebih global gitu. Istilahnya tantangan di masa depan itu kayak membutuhkan bahasa Inggris sebagai konektor gitu. Dan itu bagus berarti. Cuman berarti
pas kamu belajar itu, apakah kamu belajarnya cuman kayak praktekin bahasa Inggrisnya ya di les aja dan sehari-hari itu nggak dipakai kan berarti? Iya, aku kayaknya baru yang mulai dipraktekin banget tuh SMP, yang ngomong sama orang lain juga. Karena aku dulu tuh SMP mulai fangirl gitu, jadi mulai nyari teman internet online juga kan. Jadi ngomongnya otomatis bahasa Inggris dong, karena kayak itu dari mana-mana tuh nggak tahu kan. Jadi mulai belajar tuh di situ. Ya aku juga mulai mantap bener bisa bahasa Inggris itu pas SMP deh menurutku. Pas ganti guru juga sih menurutku. Ups. Hmm. Oke, jadi maksudnya kayak mulai merasa bahwa kamu perlu praktekin di kehidupan sehari-hari sama temen itu ketika SMP. Tapi pas pulang ke rumah enggak dong? Enggak. Sampai sekarang juga enggak. Kalau masalah ngomongin itu mah bahasa Inggris. Oke, oke. Nah, sekarang aku mau nyambungin sama yang tadi. Kan kamu sempat cerita kalau kamu tuh belajar bahasa Mandarin, sempat belajar bahasa Mandarin gitu. Nah, aku jadi ingat gini, aku mau mengorelasikan tentang apa yang terjadi padaku. Aku membayangkan ketika anakku dulu itu daripada waktu tahun 2009, aku yang sekarang bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus gitu. Lebih banyak, karena kan aku 2007 baru mulai kuliah, jadi kebiasaan untuk menggunakan bahasa Inggris di dalam literatur juga masih jarang, masih kecil gitu. Dan aku merasa bahwa ketika situasiku yang belum mahir bahasa Inggris di tahun 2009, lalu belajar bahasa Mandarin, itu aku dulu mengalami kayak gini. Pas mengucapkan kata tertentu, itu kecampur sama pemahamanku ngomongin di bahasa Inggris. Misalnya kayak S sama H, sama S sama Y. Jadi kalau dideketin tuh kan kadang kalau misalkan bahasa Inggris kita mau bilang teman kita perempuan gitu, jadi kan she kan, teman perempuan kita ini misalkan mau main ke rumah, jadi bisa dibilang teman aku mau main ke rumah, jadi misalkan aku bilang she wants to come here, misalnya gitu, dia mau ke sini gitu ya, itu kan she. Nah kalau di Mandarin tuh aku sempat dulu agak pusing itu belajar Mandarin di sekitar 3 bulan pertama adalah dia itu ada bahasanya kan sure. Jadi kayak aku pas ngomong she wants itu jadi kayak she wants. Oh iya salah. Jadi lidahnya itu kayak ketuk-ketuker gitu. Iya, padahal di Mandarin itu yang kita pakai kan sure, bukan she gitu. Jadi kayak lidahnya di atas. Itu aku sempat ngalamin kayak distracted gitu, terganggu antara belajar bahasa yang satu, di sisi lain aku lagi kuliah juga dengan literatur yang bahasa Inggris. Jadi agak berantem gitu. Nah, kamu pernah nggak ngalamin hal kayak gitu misalnya nggak harus pas kelas 6 pas kelas 1 SD tapi mungkin sampai sekarang kayak kamu mengalami hal-hal yang itu kan yang ini atau nggak harus pronunciation ya, nggak harus pelafalan tapi sesuatu yang berhubungan dengan misalnya arti atau penerapannya gitu. Misalkan kayak bahasa Indonesia tuh kan susunan katanya adalah diterangkan menerangkan. Bener nggak sih? Bener nggak sih? DM. Nah, kalau bahasa Inggris itu kan menerangkan, diterangkan. Jadi kan kita nggak bisa bilang kalau baju biru di bahasa Inggris kan bukan shirt blue, tapi blue shirt kan. Nah, yang kayak gitu-gitu bikin kamu ini nggak pusing gitu, sempat ngalamin, gimana gitu. Kayak ketuker-tuker terus kamu jadi berantakan ngomongnya. Dulu sih pas awal-awal, kayak bukan awal, kayak pas yang aku mulai nerapin bahasa Inggris buat kayak conversation atau di kayak texting gitu, agak bingung sih. Kayak, karena mungkin kan mulai menerapkan beneran kali ya, bukan cuma nerima doang tuh. Mulai kayak beneran gitu ngomong ke orang, aku sempat bingung sih kalau yang masalah SPOK-nya kan beda. Tapi kalau yang pronunciation nggak tahu deh. Berarti konteksnya itu kalau lagi chatting ya? Iya, kayak ngomong, ini bener nggak ya? Tunggu di ini dulu, apa ini dulu ya kata-katanya gitu. Tapi pernah nggak kayak jadi akhirnya fatal terus sampai segitu berantakannya orang nggak ngerti gitu? Kayaknya sih nggak sih sejauh ini, atau orang yang ngomong ke aku juga nggak tahu sih. Tapi aku nggak pernah kayak orang nggak ngerti maksud aku tuh jarang. Oke. Nah, kalau gitu, ini yang terakhir karena aku masih penasaran dengan ini kendalamu kan. Sebenarnya kamu pernah cerita juga ngeluh kan kalau kamu ngerasa kayak nggak penuh seutuhnya menguasai bahasa gitu.
Nah, sebenarnya yang kamu maksud dengan itu gimana gitu kan, kamu ngerasa baik-baik aja gitu, maksudnya you can live your life easily, maksudnya kamu tetap bisa menjalani hidup dengan tanpa kendala berarti gitu. Tapi yang kamu pernah bilang tentang itu, keluhanmu sebenarnya penjabarannya seperti apa? Maksudnya apakah kamu kemudian merasa bahwa kamu jadi underrated, apa istilahnya, bukan underrated ya? Apa tuh? Mungkin kamu melihat dirimu underestimate. Kalau enggak, justru kamu merasa bahwa ketika orang lain melihatmu, kamu jadi merasa minder. Ada arah ke sana nggak? Kayak ada, aku kayak kadang aku mikir, gue sebenarnya bisa bahasa Inggris gak sih gitu loh. Suka mikir gitu kadang-kadang. Atau ini sebenarnya gue bisa ngomong apa enggak gitu. Kadang apalagi lagi capek banget tuh. Kan tetap harus ngomong kan, kayak terus suka harus jam bahasa, kadang tuh kayak tunggu deh, bentar deh gitu loh. Akhirnya ngaco gitu ngomongnya. Kayak bukan ngaco dalam arti kata, tapi kayak makin blaber gitu loh ngomongnya, kayak gimana jelasinnya ya? berantakan. Iya, berantakan banget, kayak all over the place banget ngomongnya, kayak Nggak ada maksudnya artinya. apa sih? Muter-muter gitu, ngomongnya muter-muter. Tapi Oke, sempet tapi kalau yang kayak, ya bisa bahasa Inggris gak sih nih? Karena suka lupa-lupaannya itu loh. ya paham. Jadi bikin kamu juga merasa bahwa sebenarnya apa sih yang salah dengan aku, kok kayaknya nggak bisa ya mau ngomong ini kayak susah ya sebenarnya, gimana sih gitu. Berarti itu berpengaruh ke hal lain nggak sih, kayak ketika misalnya kamu lagi ada mungkin konteksnya ini bisa ngomongin kerjaan kantor, tapi nggak juga sih, kerjaan kantor kan biasanya memang agak lebih jelas ya kayak deadline-nya kapan, tapi mungkin lebih ke target pribadi gitu, kayak sesuatu yang sifatnya gue bisa nggak sih sebenarnya, mungkin nggak kali ya, jadi kayak dalam tahapan kamu meragukan dirimu itulah kemudian kamu merasa back up, apa istilahnya, back out ya, jadi kayak mundur, ya udahlah nggak aja deh gitu, sesuatu yang akhirnya menundamu, membuatmu itu berhenti pada tataran asumsi yang bikin kamu nggak jadi ke arah tujuan gitu loh. Oh ada sih, kayak dalam nulis. Biasanya kan aku suka nulis, tapi kadang kalau misalnya harus kayak nulis satu hal yang artikel gitu nih, misalnya jadi nulis, bukan artikel sih, apapun lah, misalnya kayak esai gitu. Wah, kalau di bahasa Inggrisnya aku tiba-tiba kayak gue gak bisa bahasa Inggris deh gitu. Tapi gak tau kenapa itu datangnya dari mana. Terus maksudnya kayak misalnya dicek ke temen yang bisa bahasa Inggris, kayak ini oke kok, tapi pas aku ngerti kok ini kayaknya banyak yang salah deh gitu. Kayak gak tau kenapa gitu. Nggak pede gitu. Iya, padahal Hmm, kayak bisa gitu. oke, menarik. Nah, Itu kan mungkin masalahnya emang gak pedean gitu, bukan bahasa. tapi Bisa sebenarnya jadi. justru aku malah memandangnya justru mungkin dari kebiasaanmu dalam berbahasa itu gitu. Jadi kamu mungkin merasa ini mungkin jadi ini ya, ngomongin ke arah apa tuh namanya, perspektif diri sendiri terhadap kemampuan gitu. Karena kenapa sih aku bikin podcast ini ya sebenarnya untuk mengaitkan itu semua gitu. Jadi apa yang jadi pengalaman kamu tuh harapannya bisa dilihat sama orang lain, dalam konteks ini bisa siapa aja, bisa penuturnya langsung yang merasa bahwa dia perlu kayak mengkaji dirinya lagi dalam memandang dirinya, kemampuannya dan perspektifnya, tapi juga bisa dari segi misalnya calon orang tua yang merasa bahwa penerapan bahasa yang matang, satu bahasa ketika anak masih usia kecil itu sebenarnya perlu diperkuat misalnya sebelum menggunakan bahasa lain, jadi biar kayak nggak jadi bingung gitu. Nah, kita makanya perlu tuh bahas seperti itu. Nah, justru yang aku asumsikan yang terjadi padamu itu dari perjalanan kamu dulu pas belajar bahasa, ketika kamu merasa bahwa mungkin karena nggak ada ya obrolan misalnya dari mama atau nenek atau bapak yang misalkan gini, Rahma nanti kalau bapak ibu ngomong pakai bahasa Indonesia, kamu di rumah belajar bahasa Indonesia ya, tapi kalau sama nenek nggak ada kayak janjian istilahnya Nggak tuh ada ya. kamu jadi tidak memahami konteksnya itu dengan utuh gitu, kayak ya gue ngomongnya harus pakai bahasa Jawa pakai bahasa Indonesia sih gitu, kok nenek pakai bahasa Jawa sih masihan gitu lah, terus gue perasaan dulu pernah diajarin gitu kan. Menurutku hal Iya. kayak itu tuh membuat kamu sebagai anak dulu tuh bingung gitu. Jadi sebenarnya menurutku bukan masalah berapa bahasa yang dipelajari, tapi kayak konteksnya itu diperjelas. Misalnya bahwa kamu kalau lagi di rumah pakai bahasa Indonesia ya, tapi kalau misalkan di sekolah
karena bahasa pengantarnya mungkin bahasa Inggris contohnya, pakailah bahasa Inggris gitu. Tapi kalau ke rumah, the rule is gitu. Jadi peraturannya adalah kamu belajar sama mama misalnya, pas lagi belajar bahasa Inggris, ayo belajar. Tapi waktu kamu ngobrol untuk menerangkan keinginanmu sehari-hari, ya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi hal yang seperti itu tuh kayak mempermudah anak untuk memahami konteks bahwa aku nggak bisa ngomong ini di sini. Tapi kalau aku lagi di sini ngomong ini nggak apa-apa. Itu melatih untuk sepenuhnya berada di situ gitu. Jadi walaupun kamu kemudian otaknya harus berulang kali bolak-balik, kamu tetap akan terbiasa dengan satu pemikiran yang sama di konteks yang sama gitu. Nah, jadi menurutku itu bisa juga terjadi padamu sekarang gitu, ketika kamu ada kebingungan yang dialami ketika masih kecil, dari kecil belajar bahasanya itu nyampur, apalagi kelas 1 SD 6 tahun aja, berarti kan nggak lama dari kejadian 3 tahun bahasa Jawa gitu loh. Kayak terlalu nyampur gitu. Jadinya mungkin itulah yang membuat kamu berkembang dalam konteks yang kurang tegas gitu, bahwa kan di sekolah juga bahasa Inggris nggak terlalu dipakai kan, dipakainya juga masih SMP. Jadi kayak kamu tuh belajar tapi masih, gua perlunya belajar ini buat apa gitu. Belajar sih, tapi belum ada konteks yang jelas, misalnya supaya kamu nanti bisa bikin tulisan atau debat, ikut debat misalnya. Kamu ditunjuk untuk kamu harus ikut debat kelas 5 SD misalnya. Itu nggak ada kayak konteks yang jelas gitu. Nah, jadi menurutku yang aku mau sampaikan dari cerita kita tadi ngobrol itu adalah hal-hal yang seperti itu tuh menurutku berpengaruh ke perspektif diri terhadap kemampuan gitu. Setuju nggak menurutmu? Bisa jadi sih. Aku jadi tiba-tiba kepikiran ini nih. Aku kalau misalnya nih ya, ngomong sama orang atau habis nonton film nih, aku kadang kebawa aksen orang itu dengan cara ngomongku ngikutin aksen orang yang aku ajak ngomong. Itu ngaruh nggak ya? Jangan-jangan. Kepikiran tuh tiba-tiba. Kayak misalnya aku nonton Harry Potter nih, ntar tiba-tiba aku ngomong bahasa Inggrisnya, gue tiba-tiba British ya. Gitu. Atau aku banyak nonton series Amerika, ntar ngomongnya ya udah American gitu. Terus atau ketemu misalnya di Jawa tuh gitu, misalnya ngomong sama orang yang terus-terusan ngomong bahasa Jawa, jadi ngomongnya agak medok. Terus kayak gitu tuh kadang-kadang bingung juga, kadang-kadang kenapa kayak gitu. Takut ofensif gitu loh, kayak ngomong orang, kok lu ngikutin aksen gue deh, kayak dia refleks gitu loh, nggak tahu kenapa nggak bisa ditahan, aneh banget. Mungkin ngaruh kali ya. Sebenarnya pernah juga sih kejadian di aku gitu. Aku termasuk yang cukup mudah untuk ngikutin itu. Cuman kayaknya lama-lama jadi enggak gitu. Aku juga nggak tahu ya kenapa dulunya begitu dan akhirnya enggak juga sekarang gitu. Tapi kemungkinan besar kalau melihat dari perjalanan pengalaman kamu gitu, bisa juga karena itu masih kamu selalu merasa bahwa banyak hal yang perlu kamu pelajari gitu. Kayak tingkat penasaranmu itu selalu terbangun karena nggak pernah utuh satu penuh. Makanya kamu merasa bahwa misalnya nenek lagi ngambek, lagi ngomong Jawa, terus kamu nyimak, sebenarnya kamu pengen tahu maksudnya, tapi tidak ada kesempatan untuk memahami misalnya. Jadi kamu selalu meningkatkan penasaranmu sehingga kamu pengennya itu copy, mungkin ya dalam perspektifku gitu. Jadi keinginanmu untuk terus begitu tuh ada karena kamu dipapar oleh beberapa bahasa misalnya. Ini terkait sama pengalaman kamu dulu ya. Cuma sebenarnya ya aku nggak inget ya kenapa aku akhirnya nggak gitu lagi gitu. Cuman aku ngerti maksud kamu sih, biar nggak ngerasa kayak orang yang diajak ngobrol diceng-cengin kan. Iya, nggak punya jawaban. Tapi kalau misalkan ada dari pendengar kita di sini yang punya tips misalnya, ya bolehlah komentar. Mana tahu bisa dipakai, dipraktekin ya kan, gitu. Oke, nah kalau gitu yang terakhir nih sebelum kita mengakhiri podcast kita. Jadi secara umum menurut kamu harapan kamu tentang dirimu di masa yang lebih jauh gitu, kayak misalnya ngomongin nanti kalau pas udah punya suami, nggak ini ya, terlepas dari dia dari mana misalnya, kemudian kamu punya anak, terus gimana kamu kemudian mau berinteraksi dengan anakmu, itu dalam segi kebahasaan, bahasa apa yang akan kamu terapkan ke dalam keluarga? Mungkin ada bayangan-bayangan, dugaan gitu, keinginan. Yang kalau aku sih pengennya pastinya sih bahasa Indonesia juga pastikan kok udah otomatis gitu. Tapi aku pengennya bisa
ngajarin anakku juga bahasa Jawa dan bahasa Inggris pasti. Tapi aku takut ya tiba-tiba jadi kepikiran ntar bingung ya anaknya karena abis bicara ini. Kalau aku ngajarin 3 bahasa langsung apakah dia akan bingung? Oke. Jadi paling aku tahu harapannya gitu. Jadi sebenarnya mungkin orang-orang di usia kamu yang apa ya punya bayangan untuk membangun keluarga itu sebenarnya sama kayak kamu, mau ntar anaknya itu bisa bilingual, trilingual dan seterusnya Iya, kan. kalau bisa tuh bahasa semua gitu. Iya, aku ngerti Dia banget ngerti sih. semua. Dan itu bagus menurutku. Jadi sebenarnya apa ya garis bawah dari yang semua kita sampaikan ini adalah kita sebagai misalkan konteksnya kita mau punya anak dan menurunkan kemampuan bahasa kita atau kayak menerapkan bahasa yang perlu dia kuasai untuk menghadapi dunia ini gitu ya istilahnya dunia modern gitu. Jadi sebenarnya kita lihat konteksnya kayak dipadukan dengan yang aku sudah sempat bahas dengan temanku di podcast yang nomor 1 tentang kebutuhan sosial. Memang walaupun misalnya Rahma itu kan orang masih keturunan Jawa yang berbahasa Indonesia, tapi misalnya nanti suaminya itu nggak bisa bahasa atau kalau nggak gini, kamu sama suamimu itu tinggalnya nggak di Indonesia, misalnya tinggalnya di anggap aja di Prancis gitu ya. Dan berarti kan bahasa di sana justru nggak bahasa Inggris juga gitu. Dan kamu mungkin belum bisa bahasa Perancis misalnya. Jadi sebenarnya kebutuhan yang ada di sana adalah anak ini perlu bisa bahasa Perancis gitu. Jadi sebenarnya yang waktu dibahas dengan di podcast nomor 1 itu social life-nya seperti apa, kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sekitar gitu. Karena kan itu termasuk survival skill ya, kebutuhan untuk bertahan hidup gitu. Cuman kembali ke rumah, kalau kemudian ketika kamu menerapkan konteks kalau anak ini belajar sama emak, ngomongnya bisa bahasa Jawa gitu. Tapi nanti yuk kita misalkan hari ini adalah bahasa Prancis misalnya. Kalau enggak, coba kamu ceritain ke mama dong apa yang kamu pelajari tadi. Tadi main di luar sama teman-teman belajar apa. Terus kamu nanti dia diminta jelasin pakai bahasa Jawa misalnya. Sesuatu yang mungkin seperti itu. Aku juga bukan pakar anak ya, tapi masalahnya aku juga punya teman yang bisa menerapkan itu di dalam keluarganya yang anaknya itu berbahasa Mandarin, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Dan dia sekarang juga baru umur kurang lebih 5 tahun, 5 atau 6 tahun gitu. Jadi sebenarnya apa namanya konteks yang kita mau bahas di sini ya silahkan aja, cuman jangan lupa untuk selalu mendampingi karena ketika orang tua yang merasa anaknya perlu belajar 3 bahasa, tapi si orang tuanya sendiri sebenarnya juga nggak bisa menerapkan konteksnya gitu. Akhirnya kan si anak ya gue ngapain sih belajar ini gitu, apa nih konteksnya, gue nggak perlu belajar ini gitu, kayak ada tekanan di dalam diri, kenapa gue masih belajar, kan lu nggak pakai mak gitu, kalau nggak bapak kan nggak pakai gitu. Jadi ada dimunculkan kebutuhannya supaya ketika meskipun bapak ibunya nggak bisa bahasa itu, anaknya tetap belajar dalam tujuan yang jelas gitu sih paling enggak. Jadi demikianlah semua kita sampaikan di podcast ini. Makasih banyak Rahma. Ya, terima kasih juga, maaf kalau muter-muter ngomongnya. Nggak apa-apa. Aku ikutin alur kamu. Jadi memang yang kita mau sampaikan kan siapa kamu dan bagaimana kamu dalam berbahasa. Semoga bisa dijadiin apa ya pengalaman, tolak ukur sama orang-orang yang lain yang dengerin podcast ini gitu. Jadi sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk ngikutin podcast Erdin J berikutnya. Yang jelas kesadaran berbahasa akan tetap ada yang episode berikutnya, yang ketiga ya. Kalau gitu sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan. Dadah.